Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan jelaskan cara melarutkan pupuk TSP ataupun pupuk SP36. Sebelum saya jelaskan cara melarutkan pupuk TSP atau SP36, di video ini terlebih dahulu akan saya uraikan sifat dan kandungan pupuk TSP dan SP36. Pupuk TSP maupun pupuk SP36 itu pada dasarnya terbuat dari batuan fosfat dengan kandungan utama unsur fosfat. Nah, unsur fosfat yang terkandung dalam batuan fosfat agar dapat diserap oleh akar tanaman, maka dalam pabrikan harus disulfatisasi ataupun ditambahkan fosforik asid. Tujuannya agar daya larut fosfat yang ada di dalam pupuk ini menjadi lebih mudah larut dan kadar unsur P2O5 yang ada di pupuk TSP maupun pupuk SP36 itu dapat ditingkatkan. Pupuk TSP dan pupuk SP36 itu bersifat kering dan sifatnya tidak higroskopis. Tentu beda sekali dengan pupuk urea atau pupuk ZA yang bersifat higroskopis. Pupuk TSP ataupun SP36 itu sangat cocok untuk diaplikasikan sebagai pupuk dasar. Kenapa harus pupuk dasar? Ya salah satunya karena sifat kelarutan unsur P2O5 yang ada di kedua pupuk ini memang reaksinya lambat. Sehingga saat awal-awal pertumbuhan tanaman pada dasarnya tidak terlalu banyak membutuhkan unsur P2O5. Nah, ketika tanaman menjadi lebih dewasa, pada saat itulah tanaman mulai membutuhkan unsur P2O5 dan di saat itu pula pupuk fosfat yang kita aplikasikan sebagai pupuk dasar secara perlahan akan melepaskan atau melarutkan unsur P2O5 yang ada di dalam pupuk, baik itu TSP maupun SP36. Nah, untuk mempercepat daya larut unsur P2O5 yang ada di pupuk TSP maupun pupuk SP36, kita harus terlebih dahulu melarutkannya sehingga dapat langsung kita aplikasikan dalam bentuk kocor. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melarutkan pupuk ini. Tetapi di sini saya akan tunjukkan cara melarutkan pupuk TSP maupun SP36 yang paling cepat. Pertama, kita harus sediakan terlebih dahulu pupuk yang akan kita larutkan, apakah itu pupuk TSP, SP36 atau pupuk postgreen. Yang kedua, kita harus sediakan zat reaktan. Dalam hal ini saya gunakan kapur CaCO3, kalsium karbonat ya. Bisa dalam bentuk pupuk dolomit atau yang sejenisnya. Nah, banyaknya 1/5 dari pupuk TSP atau SP36 yang akan kita larutkan. Kemudian pelarutnya di sini saya gunakan air panas. Nah, banyak pelarutnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yuk kita mulai saja. Ini yang pertama, bahan yang akan kita larutkan. Ini yang akan saya larutkan adalah pupuk TSP. Nah, saya gunakan dalam skala kecil saja. Nanti para teman-teman yang akan melarutkan dalam jumlah banyak tinggal dilakukan pengalian saja. Ini di sini saya gunakan ini ya, 1
2, ya 5 takaran ini tadi reaktannya saya gunakan kalsium karbonat dari kapur dolomit. Nah, kapur dolomit yang saya gunakan yang seperti ini ya, seperti dalam video ini. Lalu kita masukkan, kemudian kita aduk rata. Jadi teman-teman, kalau ingin membuat larutan dalam jumlah yang lebih banyak, tinggal mengalihkan saja. Yang penting pupuk yang akan kita larutkan dibanding dengan reaktannya itu 1:5 atau 5 pupuk TSP-nya. Apakah itu bentuknya volume berdasarkan takaran, misalnya 5 liter, kemudian reaktannya itu 1 liter. Kalaupun pupuk TSP-nya 5 kilo, berarti reaktannya itu saya gunakan 1 kilogram. Kemudian kita larutkan dengan air. Nah, saya di sini menggunakan air hangat. Tujuannya untuk mempercepat kelarutan pupuk ini seperti ini ya. Kemudian kita aduk. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, ketika kita aduk ini, nanti di sini ada semacam reaksi kimia, yang mana reaksi kimia ini dia bersifat melarutkan pupuk TSP atau SP36. Lalu pertanyaannya, apakah tidak akan terjadi kerusakan pada unsur P2O5 yang kita larutkan dengan cara seperti ini? Nah, menurut saya ini pupuk TSP itu salah satu pupuk yang unsur hara di dalamnya dia tidak mudah mengalami penguapan. Beda dengan pupuk urea. Kalau pupuk urea itu pupuk yang sangat mudah mengalami penguapan, sehingga ketika pupuk urea kita panaskan misalnya, maka unsur N-nya itu akan menguap. Nah, beda dengan pupuk TSP. Di sini pupuk TSP unsur fosfat itu tidak mudah mengalami penguapan. Nah, ketika kita larutkan dengan cara pemanasan, maka unsur P itu tidak akan mengalami penguapan. Artinya, dengan cara ini, unsur P yang ada di dalam pupuk TSP ini tetap aman, tidak mengalami kerusakan. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Kita aduk kembali. Ini di belakang saya adalah pohon anggur saya. Nanti untuk merangsang pembuahan ini akan saya gunakan pupuk TSP yang saya larutkan ini. Ya, ini kita coba, kita tunggu
beberapa saat nanti akan terjadi semacam reaksi kimia yang tujuannya melarutkan unsur fosfat yang ada di dalam pupuk TSP atau SP36 ini. Ya, ini kita amankan terlebih dahulu ya, kita simpan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.